Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Riyadi Abdillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah video yang berjudulkan tips agar konsisten dengan kebiasaan baru. Jadi untuk mencapai kesuksesan tak hanya dengan membangun kebiasaan baru yang baik, tapi juga mampu konsisten dalam melakukannya. Kebiasaan baru memang butuh waktu. Ada yang berpendapat jika ingin membutuhkan kebiasaan baru, orang tersebut harus menghabiskan sekitar 2 jam dalam sehari. Ada pula yang menyarankan untuk melakukan selama 10.000 jam. Karena menurut salah satu psikolog ternama asal Amerika Serikat, James Clear, setiap orang mempunyai cara yang berbeda. Dalam hal ini konsisten berarti dilakukan terus-menerus setiap harinya. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga konsisten apabila kita adalah tipikal pekerja yang menghabiskan banyak waktu di kantor? Caranya sangatlah beragam. Clear mengatakan bahwa ada banyak cara untuk konsisten melakukan kebiasaan baik yang baru. Salah satunya, yang pertama adalah membuat rencana untuk setiap kebiasaan. Hanya berkata bahwa kita ingin konsisten melakukan hal baru tidak akan membuat kita bisa melakukannya. Sebab manusia mempunyai insting untuk tidak melakukan hal baru apabila hal tersebut tidak berpotensi terhadap sesuatu yang ada di otaknya. Untuk itu, buatlah sebuah rencana untuk setiap kebiasaan baru. Ian Allman dari Forbes mengatakan bahwa cara tersebut ampuh untuk membuat orang konsisten melakukan kebiasaan baru. Cara tersebut bahkan bisa memberi efek yang besar apabila ada orang yang lain yang lebih dahulu berhasil. Kebanyakan orang dapat konsisten melakukan kebiasaan baru apabila sudah ada contoh. Yang kedua adalah konsisten terhadap setiap rencana. Dalam bukunya yang dirilis, yaitu The Story of Success, penulis Malcolm Gladwell menerangkan tentang teori 10.000 jam. Teori tersebut mengatakan bahwa untuk menjadi ahli, seseorang membutuhkan latihan dengan konsisten selama 10.000 jam dan bisa jauh lebih banyak lagi. 10.000 jam adalah angka ajaib untuk seseorang, tulis Gladwell. Jika kita ingin mengembangkan kebiasaan baru, kita harus berlatih lebih sering. Allman mengatakan bahwa ia selalu mendorong klien salesnya untuk bermain peran selama 1 jam per minggu. Ia kemudian melihat hasil yang sangat memuaskan dan mengalami perkembangan besar dari klien-klien yang menerapkan teori tersebut. Dan yang ketiga adalah berlatih untuk sabar. Bagi sebagian orang, berlatih untuk sabar mungkin sebuah kebiasaan baru. Bagi yang lain, hal tersebut akan memperkuat keterampilan yang sudah dimiliki. Ada pula, kesabaran adalah sebuah hal penting jika kita ingin melihat hasil dari perilaku baru. Orang tidak jarang untuk kembali ke cara lama mereka apabila bertemu kegagalan. Begitulah, mereka akan terus melakukan itu sampai gagal dan akan mengusahakan pola lain. Padahal pola tersebut tidak sepenuhnya benar. Yang benar adalah konsisten bersabar hingga hal positif yang baru menjadi sebuah kebiasaan. Dan yang keempat adalah memulai dari hal yang simpel. Jangan mencoba mengubah hidup kita sepenuhnya dalam 1 hari atau waktu yang pendek. Sebagian orang mudah untuk memotivasi dirinya dan mencoba melakukan hal besar secara langsung. Padahal menurut Allman, cara tersebut tidak akan membuat kita langsung konsisten dan hanya akan membuat malas. Allman memberi contoh dengan coba melihat pola belajar anak-anak pintar.
Menurutnya, selain didukung oleh kemampuan akademis, anak-anak tersebut tak pernah memulai sesuatu dengan hal besar. Mereka akan memulai membentuk kebiasaan dengan sebuah hal kecil seperti belajar selama 30 menit dalam satu hari. Dan yang terakhir adalah pahami untung dan resiko. Biasakan diri kita dengan mencari tahu manfaat dari setiap kebiasaan. Cari literatur yang dapat menunjukkan manfaat olahraga teratur. Perhatikan perubahan level energi setelah kita melakukan hal yang kita coba. Bayangkan mendapatkan nilai yang lebih baik setelah meningkatkan kebiasaan belajar kita. Jika kita sudah menerapkan hal tersebut, kita bisa mencari tahu resikonya. Mencari tahu resiko dan setiap kebiasaan akan membuat kita realistis. Dengan bersikap realistis, kita bisa jadi akan mendapatkan motivasi tambahan untuk konsisten melakukan kebiasaan baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.